Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihi ghafilun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke ruangan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara melaksanakan salat subuh dan memberikan contoh. Salat subuh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di rakaat pertama dibacakan sekitar 90 ayat-ayat panjang, dan di rakaat kedua dibacakan sebanyak 60 ayat. Kalaulah seandainya seperti ini kita terapkan, itu menghabiskan durasi waktu salat subuh 45 menit. Maka yakinlah tidak ada orang yang mau salat di masjid ini. Ya, semuanya akan lari dari masjid ini. Tapi paling tidak, jangan sampai kita di salat subuh itu membaca seperti bacaan di salat maghrib. Kenapa? Karena itu juga tidak seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada satupun tuntunan kehidupan ini yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semua penuh dengan tuntunan kehidupan. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhirat. Banyak orang yang dihalau dari telaganya pada saat mereka menginginkan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Kenapa dihalau? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang merubah tatanan kehidupan tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Rasul merindukan kita. Rasul merindukan jamaahnya, umatnya, di mana mereka adalah orang yang tidak pernah melihat dengannya, namun mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga semua jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan mengakhiri 2 ayat dari surat Al-Ghasyiyah, di mana 2 ayat ini merupakan penutup dari surat Al-Ghasyiyah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Ini merupakan 2 ayat yang Allah jelaskan bahwasanya inna, sesungguhnya, ilaina, kepada kamilah, iyabahum, mereka kembali. Semua kita itu akan kembali kepada Allah. Kita tidak ada dari mana kita pun berada, dari Aceh, dari Jawa, dari Sumatera, dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika, semua akan kembali kepada Allah. Dan pasti. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan inna. Allah mengungkapkan kata-kata tersebut dengan kata-kata inna. Thumma inna alaina hisabahum, dan kemudian kami juga pasti akan menghisab mereka. Makna hisab itu adalah kita akan diminta pertanggungjawaban setiap detik waktu yang kita habiskan. Maka beruntung hari ini setelah salat subuh kita tidak langsung ngopi. Ya. Kenapa? Karena ini akan dihisab nanti oleh Allah di hari akhirat.
akan ditanyakan. Durasi waktu dari pukul 5.25 sampai dengan katakanlah misalnya pukul 5.45 atau 55, kemana waktumu? Kita sangat mudah untuk menjawabnya. Saya duduk mendengarkan kajian Ustadz Damanhur di Masjid Al-Fitrah. Selesai. Dan ini merupakan salah satu amal yang paling penting bagi kita. Sembari kita duduk beriktikaf di rumah Allah ini, berzikir kepada Allah ini, semoga ini menjadi amal pemberat mizan kita di hari akhirat. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir beliau menjelaskan ta'lilun li jumlah ayat 2 tadi itu merupakan penjelasan terhadap firman Allah lasta alaihim bimusaitir, bahwasanya engkau Muhammad itu tidak bisa mengontrol orang untuk bisa taat kepadamu. Tidak ada upaya. Nabi Muhammad itu tidak bisa membuat seseorang itu taat dan patuh. Tapi apa tugas Nabi Muhammad? Tugas Nabi Muhammad, tugas para ustadz itu hanya mengajak kepada kebenaran. Dan tugas kita adalah fadzakir, berikanlah peringatan kepada siapapun. Oh, terserah hasilnya berubah atau tidak. Sama sepertinya kajian salat subuh kita. Ada di antara saudara-saudara kita, dia mendengarkan kajian salat subuh kita itu sambil di atas tempat tidur. Senyap-senyap dia rasakan. Kenapa? Karena ini adalah tugas kita untuk menyampaikan kebenaran. Mengenai hidayah atau tidak dia dapatkan, itu adalah efek yang akan dia terima. Namun, kita tidak boleh mengklaim mereka. Tidak boleh menuduh mereka. Tidak boleh melakukan apapun terhadap mereka. Doakan semoga semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga mereka akan memenuhi masjid-masjid. Jangan hanya mereka memenuhi masjid kapan? Pada saat terjadi gempa, pada saat terjadi musibah. Kenapa? Karena di situ orang semua akan teringat kepada Allah. Bahkan orang-orang non-muslim pun pada saat terjadi gempa itu mereka akan berzikir. Ya. La la ilallah, la 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 la. Macam dengan banyak ungkapan yang mereka ucapkan. Lianna nuhasibuhum hina ruju'ihim ilaina fi daril baqa, dikarenakan kami akan menghisap mereka ketika mereka hina ruju'ihim ilaina, ketika mereka kembali kepada kami fi daril baqa, di hari akhirat, yaitu kampung halaman yang abadi. Hurfun inna ala isti'malihil masyhur. Kita sudah menjelaskan makna inna. Inna itu adalah sesuatu yang memang pasti yang akan terjadi. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau Allah maha mengetahui dan maha menghukumi. Itu sifat Allah. Allah pasti mengetahui. Apapun yang terjadi dengan kita, al-ilmullah wal maksyuf. Ilmu Allah itu menerangi. Allah mengetahui apa dan bagaimana yang terjadi ke depan dan apa yang sudah terjadi di belakang bagi kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah menetapkan sesuatu yang bukan ketetapan. Ketetapan itu bisa ditetapkan oleh siapa? Oleh manusia. Kemarin saya ditanyakan oleh salah satu jamaah, Ustaz, bagaimana yang dimaksud dengan takdir tersebut? Takdir itu tidak bisa dirubah. Ada yang bisa dirubah. Contoh takdir yang tidak bisa dirubah. Contoh takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah seperti kita lahir dalam keadaan laki-laki ini. Ada yang dilahirkan dalam keadaan perempuan. Tidak ada yang bisa kita merequest, meminta kepada Allah supaya kita lahir dalam keadaan perempuan, padahal kita laki-laki. Karena ini adalah ketentuan dari Allah. Lahir dari rahim, katakanlah seorang wanita dari Aceh, dari Jawa, dari Padang, itu semuanya adalah ketentuan dari Allah. Namun ada ketentuan yang memang itu bisa berubah. Contoh, pada saat seseorang mau merubah tentang kehidupannya. Dulunya dia tidak mempunyai apapun, pada saat dia belajar, pada saat dia berusaha melakukan jenjang pendidikan, maka dia akan mendapatkan rezeki. Inilah yang dinamakan dengan takdir yang bisa kita merubah. Sebagaimana pada suatu hari pada saat Umar ingin memasuki Mesir, pada saat itu Mesir dalam keadaan terkena wabah. Dan ditanyakan oleh orang-orang pada saat itu, apakah engkau Umar melarikan diri dari takdirmu?
Iya, aku melarikan diri dari suatu takdir ke takdir yang lain. Takdir yang akan mati konyol kepada takdir yang akan mati syahid di jalan Allah. Ini yang harus kita pahami bahwasanya pada saat kata-kata inna itu dikatakan dengan kata-kata yang pasti. Wa iyyaba bitakhfifil ya ay arruju ila makanil ladzi sadara alaihi. Apa makna iyab? Iyab itu adalah kembali kepada tempat yang dia diciptakan. Ini yang menarik. Pada saat Al-Quran mengatakan kepada kita, inna ilaina iyabahum, orang Arab itu sudah paham kata-kata iyab itu adalah dia kembali dari tempat dia diciptakan. Itu pemahaman kata-kata iyab. Jadi tidak akan mungkin seseorang itu akan kembali, misalnya saya berasal dari masjid ini, maka saya nanti akan kembali dari sini. Itu pemahaman iyab. Jadi pemahaman iyab itu bukanlah misalnya saya berasal dari masjid ini dari Aceh, nanti saya akan kembali dari Pulau Jawa. Tidak. Tetap saya akan kembali dari tempat saya diciptakan, dilahirkan pertama sekali. Nah, orang-orang Arab itu begitu mereka mendengarkan kata-kata inna ilaina iyabahum, mereka sudah mengetahui bahwasanya mereka itu akan kembali dari tempat mereka pertama sekali diciptakan. Ay ruju'un ila makanil ladzi sadara anhu atlaqa 'ala al-hudur, yaitu menunjukkan kepada kehadirannya. Fi hadaratil Quds yaumul hasyar, di mana hari itu merupakan hari kesucian, yaitu yaumul hasyar, hari kebangkitan, tashbihan lahu birruju'i ila makanil ladzi kharaja minhu bimulahadha annallaha khuliqan nas khalqahumul awal, di mana Allah menciptakan mereka sebagaimana ciptaan awal pertama sekali. Kita diciptakan pertama sekali oleh Allah, begitulah nanti kita akan dibangkitkan pada hari akhirat. Jadi jangan pernah ragu tentang hari kebangkitan ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kita itu sama sekali tidak pernah ada dan Allah mampu menciptakan kita dari tidak ada. Apalagi pada saat kita sudah ada seperti ini, kita meninggal dunia untuk dibangkitkan kembali. Maka salah satu hasil penelitian dari sains itu menunjukkan tubuh manusia itu semuanya akan hancur kecuali tulang sulbi. Itulah yang dinamakan dengan microchipnya tubuh kita. Tulang itu tidak akan pernah hancur. Manusia pada saat dia itu bagaimanapun keadaannya, ada tulang ekor itu yang tidak akan pernah hancur. Itulah untuk cikal bakal dia nanti akan dibangkitkan kembali. Ini yang hebatnya, pada saat dideteksi ternyata semua memori itu adanya di tulang sulbi tersebut. Maka kalau orang udah kena tulang ekornya itu sudah nggak betul lagi, jalannya juga udah sengklek, semua udah nggak betul. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, fashabahat i'adatu khalqihim wa ihdarihim ladaihi biruju'i al-musafir ila maqra' kama qala ta'ala. Ini diumpamakan bagaimana kebangkitan, bagaimana kembali mereka itu sebagaimana mereka kembali dari perjalanan mereka. Seorang melakukan perjalanan dari Aceh menuju ke Pulau Jawa, maka hari kembali ini adalah bagaimana mereka kembali lagi dari perjalanan rihlahnya dalam ataupun musafirnya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Kita pernah melakukan perjalanan, katakanlah touring, traveling, maka semua kita akan kembali. Tidak ada yang bertahan hidupnya di jalan. Semua akan kembali ke kampung halaman. Nah, hari itu merupakan hari kita semua kembali ke kampung halaman kita. Tidak akan pernah seseorang itu pada saat dia melakukan perjalanan dia tidak balik-balik lagi. Ya, semuanya yang pernah melakukan perjalanan, siapapun yang pernah melakukan perjalanan, maka kita semua akan kembali. Inilah yang dinamakan dengan iyabahum. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa taqdimun khabar inna, dan dikedepankan kata-kata khabar inna ala ismuha yudharu annahu limujarradil ihtimam. Kenapa dikedepankan kata-kata inna? Lihatlah bagaimana detailnya bahasa Arab itu.
Kenapa inna itu ditaruh di awal? Ya. Kalau misalnya kita melihat inna ilaina iyabahum. Kenapa inna ditaruh di awal? Kenapa enggak dibuat ilaina iyabahum? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa diletakkan kata-kata inna? Dikarenakan perkara ini adalah penting liihtimamihim. Inilah yang dinamakan dengan perlunya kita memahami kosakata Arab sesuai dengan penjelasan para tafsir, para mufassirin. Nah, begitu kita menemukan kata-kata inna, terbayanglah bagi jamaah semuanya. Ini pasti sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang tidak penting. Maka dia diletakkan di awal, dikedepankan kata-kata inna, innahu limujarrad ihtimamihim tahqiqan lihadzal rujuk, dikarenakan kembalinya ini merupakan sesuatu yang pasti. Li'annahum yungkirunahu, karena orang-orang kafir itu mengingkari tentang hari kebangkitan. Bagaimana mungkin kita akan hidup kembali setelah kita musnah? Tidak akan mungkin. Mereka mengingkari seperti itu, sehingga mereka mempunyai sebuah prinsip dalam tatanan kehidupan mereka, having fun. Bersenang-senanglah hidup pada saat kita masih hidup di dunia ini. Nikmatilah kehidupan. Kenapa? Karena setelah hidup ini nggak ada lagi kehidupan. Itu pemahaman yang salah. Kalau seandainya memang seperti ini ketentuannya, maka sungguh kasihan orang yang memang kehidupannya itu miskin di dunia. Orang yang memang dia dizalimi kehidupannya di dunia, diambil haknya oleh pimpinannya. Maka mereka tidak akan dapat menuntutnya nanti di hari akhirat. Dengan adanya hari kebangkitan, semua penindasan yang kita alami hari ini, itu semuanya akan menjadi bahan bagi kita pada saat kehidupan kita di akhirat. Jadi jangan pernah marah, jangan pernah dongkol terhadap apapun yang terjadi. Bersabarlah. Kenapa? Karena nanti di hari akhirat semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dari mana kita ketahui? Dari kata-kata dan firman Allah, inna alaina hisabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Nah, ini yang menarik, dan saya berulang kali mengatakan kepada jamaah, kenapa pada saat kata-kata fa digunakan, ya. Fa itu tidak ada jeda antara satu proses kegiatan dengan kegiatan lain. Misalnya, saya masuk ke dalam masjid, saya gunakan kata-kata fa. Ya. Misalnya, dakhaltul masjidah fa Ahmad. Kalau kata-kata fa yang saya gunakan itu berarti tidak ada jeda. Saya masuk, langsung di belakang saya Pak Ahmad yang masuk ke dalam masjid. Tapi kalau kata-kata yang saya pakai, misalnya dakhaltu ilal masjid thumma Ahmad, itu berarti ada jeda waktu. Ada jeda waktu antara satu proses kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan pada saat Allah berfirman inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemudian kami akan menghisap mereka. Karena proses kebangkitan dengan proses hisap itu sangat panjang. Sangat panjang. Apalagi bagi orang-orang yang tidak mempunyai amal. Maka para ulama berbeda pendapat pada saat kebangkitan tersebut. Ada yang mengatakan pertama sekali itu adalah kebangkitan, yang kedua itu adalah haud, yang ketiga itu adalah hisab, dan yang keempat itu adalah sirat. Ini proses yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada juga yang mengatakan seperti ini. Inna ilaina iyabahum, ini berarti mereka itu semua akan dibangkitkan nanti. Setelah dibangkitkan, maka mereka akan dihisab. Setelah dihisab nanti akan mereka mendapatkan haud, syafaat. Berbeda pendapat para ulama. Tapi ini bisa kita tunjukkan bahwasanya proses dari kebangkitan dengan hisab itu proses yang lama. Ada orang antri hari ini, kita bayar listrik katakanlah, bayar apapun, kita antri. Dongkol enggak kita? Antriannya itu sampai seperti berlain-lain seperti itu. Susah. Bayangkan nanti hari akhirat, kita itu akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Satu persatu akan dipanggil oleh Allah. Jumlah manusia hari ini adalah 7 miliar. Ini yang hari ini. Bagaimana dengan mulai pertama dunia diciptakan sampai nanti dengan hari akhirat? Berapa banyak manusia? Dan itu akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Dan tidak akan pernah ketukar pada saat dipanggil. Damanhur. Itu yang pasti yang akan bangun itu adalah saya. Tidak mungkin yang akan terbangun damanhur yang lain.
Dan ini adalah proses yang lama sebagaimana diungkapkan dari mana kita ketahui dari kata-kata thumma, dari kebangkitan sampai dengan hisab, itu merupakan proses yang lama. Ada aktivitas-aktivitas lain yang memang bisa terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Setelah kebangkitan, maka kita akan meminta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka persiapkanlah amal terbaik agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air oleh Rasulullah dari tangan mulia tersebut. Siapapun yang disuguhkan air oleh Rasulullah dengan air dari telaga Kausar tersebut, maka dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Bayangkan berapa miliar manusia yang akan dibangkitkan nanti di hari akhirat, dan mereka semua akan meminta syafaat kepada semua. Mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, semua menolak. Kenapa? Karena para nabi tersebut sudah menggunakan doa pamungkasnya pada saat kehidupan di dunia, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak menggunakan doa pamungkas. Doa pamungkas itu apa? Ada sesuatu yang dimintakan sehingga permintaan tersebut tidak akan pernah diberikan lagi. Itu semua sudah digunakan oleh para nabi, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan diminta oleh malaikat, wahai Muhammad, pintalah kepada malaikat penjaga gunung agar ku hancurkan semua penduduk Taif. Tidak mau Rasul. Rasul mengatakan tidak. Innahu la ya'lamuna anni Rasulullah. Mereka itu tidak mengetahui bahwasanya aku adalah Rasul. Dan Nabi Muhammad pada saat itu mendoakan lagi agar apa? Agar ada zuriat mereka, agar keturunan mereka ada yang masuk Islam. Coba bayangkan bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Bahkan pada saat peperangan Uhud, Rasul itu berhak marah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Bagaimana perlakuan orang-orang kafir, kaumnya, orang Quraisy terhadap dia, terhadap Nabi Muhammad. Saya sering menceritakan pelipis Rasul itu terkena 2 duri besi di pelipis Rasul. Kepalanya bocor. Dari mana kita ketahui? Fatimah Az-Zahra, putri tercintanya, menangis waktu melihat ayahandanya kepalanya bocor. Mungkin kita kalau melihat ayah kita bocor kepalanya, kita hantam orang yang buatnya. Marah kita. Fatimah panik begitu melihat kepala ayahandanya Rasulullah itu bocor, tidak berhenti mengalirkan darah. Lalu dibakarlah ranting-ranting kurma pada saat itu, lalu ditempelkan debunya itu di kepala Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Rasul mengatakan, teganya mereka memperlakukan Nabi seperti ini. Sehingga pada saat itu wajar, Rasul wajar harus marah. Tapi apa yang dilakukan? Rasul mendoakan mereka, Allahumma arhamhum ya qaumi. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kaum-kaumku. Ampunilah mereka. Coba bayangkan, sudah diperlakukan seperti itu, Rasul meminta ampun kepada mereka. Kalau seandainya Rasul meminta mereka murka, maka mereka semua akan diazab oleh Allah. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wal muradu bil ardi ardun kullu qaumin la majmu'un al qurratil ardiyah. Yang dimaksud dengan wa inna alaina hisabahum anna hisabahum lita'kid fi hukmillah ta'ala yashbahu al-haq alladhi faradallahu anhu. Wa hadhihi al-jumlah hiya al-maqsud min ta'lil allati qablaha bima'na at-tamhid laha wa idmaj li itsbat al-ba'th. Ini menunjukkan semua penjelasan ini tentang adanya hari kebangkitan. Hati-hati Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Hisab itu mendetail sekali. Saya pernah menjadi inspektor di dalam sebuah lembaga, dan pada saat kita diperiksa itu sangat ribet, capek kita. Itu diperiksa di dunia, capek kita, ditanyain kemana uangnya, dibawa kemana, bagaimana penggunaannya, mana buktinya. Itu baru 1 tahun diperiksa dan baru 1 item uji petik biasanya. Belum lagi kalau seandainya kita hidup diberikan oleh Allah 80 tahun. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban setiap detik tersebut. Dan setiap perlakuan yang kita lakukan, kemaksiatan, maka itu tidak ada hisabnya. Setiap harta yang diambil dengan cara haram, itu semuanya diazab tanpa ada hisab. Sedangkan harta yang halal, itu yang dihisab. Bayangkan bagaimana ngerinya suasana hari itu. Maka
para sahabat terdahulu mereka itu tidak mau menjadi orang yang mempunyai kelebihan harta. Abdurrahman bin Auf begitu dapat uang banyak, begitu punya harta, langsung dia sedekahkan. Kenapa? Karena nanti pertanyaannya sedikit. Kemana uangmu? Misalnya 2 miliar, sudah saya sedekahkan. Nah kita kalau misalnya ada uang 2 miliar, kalau yang laki-laki, ya pasti nikah lagi, kata Pak Kapintal. Seperti itu. Kalau udah ada uang lebih sedikit, pasti cari istri lain. Makanya padahal banyak hal-hal yang memang bisa kita lakukan, bisa kita manfaatkan dengan harta yang diberikan oleh Allah, dengan jabatan yang diberikan oleh Allah. Semoga kita semua dimudahkan hisab kita nanti di hari akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.